Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elera Fadli dari kelas F28. Di sini aku akan mewawancari warga sekitar sini. Halo Bapak, selamat pagi. Bapak, kami dari Sekolah SMA Muda ingin melakukan survei terkait program pemerintah tentang gaya hidup sehat untuk Indonesia Sehat yang sedang digalakkan saat ini. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Oke Bapak, di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kegiatan hidup sehat apa yang bisa kita lakukan dalam mendukung program pemerintah tentang Indonesia Sehat? Olahraga, makanan bergizi. Oke, yang kedua, menurut Bapak, apakah program Indonesia Sehat sudah membantu meningkatkan kesadaran hidup sehat? Sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. jawabannya dan sampai jumpa. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatlatika Dewi. Saya dari F28. Saya ingin mewawancarai warga sekitar SMA Al-Huda. Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda untuk mewujudkan Indonesia sehat? Pertama, jangan malas, dan kedua itu hiduplah dengan hidup sehat, jangan ngerokok, Terus, bagus bebas. ya, menurut yang soal kedua itu, menurut Bapak, apa peran keluarga dalam lingkungan dalam mendukung gaya hidup sehat? Ya orang tua harus mengajarkan anak itu jangan ikut orang-orang lain lah, batasi. Dah. Kasih ya Bapak. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Solo Aprila kelas F28 akan mewawancarai kakak saya mengenai tugas proyek. Bapak Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2 proyek dari Sekolah SMA Huda ingin melakukan survei terkait program pemerintah tentang gaya hidup sehat untuk Indonesia Sehat yang sedang digalakkan pada saat ini. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Pertanyaan pertama, dengan adanya program pemerintah, bagaimana cara kakak memulai dan mengelola pola hidup yang sehat? Oke, jadi kalau menurut saya ya, saya sih mengelola hidup sehat itu dengan cara yang simple dulu. Pokoknya dari melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Kan seperti contoh ringannya ya, saya biasanya melakukan jalan kaki ataupun jogging selama kurang lebih 30 menit. Itu saya lakukan kalau saya mempunyai banyak waktu ya setiap hari, tapi kalau misalkan sedang cukup sibuk, biasanya ya dalam seminggu 3-4 kali. Pokoknya hal-hal ringan seperti itu dulu lah. Terus juga kalau berbicara mengenai program pemerintah ya kan pemerintah punya program gerakan masyarakat sehat ya, di mana pemerintah itu biasanya menyediakan taman ataupun GOR. Nah, fasilitas umum seperti ini bisa kita pakai untuk mengatur pola hidup sehat kita. Contohnya memanfaatkan taman atau GOR tadi untuk berlari ataupun jogging gitu selama 30 menit. Terus biasanya kan kalau hari Minggu tuh hari libur ya. Nah, saya juga biasanya mengajak keluarga saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Pokoknya itu kita bisa melakukannya dengan hal kecil lah. Dan kita melakukannya tuh kalau bisa secara konsisten. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa melakukan hal-hal yang kecil, yang simple, mungkin kita bisa naik menjadi hal yang satu tingkat lebih berat. Contohnya seperti misalnya kita olahraga gym, ataupun kita melakukan aerobik yang lebih berat lah daripada jalan atau lari. Seperti itulah contohnya, kalau saya pribadi. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan kedua, aku mau nanya kayak apa sih manfaat bagi kakak, manfaat hidup yang sehat bagi kakak itu kayak gimana manfaatnya? Oke, jadi kalau menurut saya ya, manfaat dari kita melakukan hidup sehat itu ada dua ya. Kalau bagi saya, yaitu manfaat secara fisik ataupun mental.
Kalau manfaat secara fisik, di sini saya merasa badan saya itu menjadi lebih sehat ya tentunya, tidak jarang sakit, terus juga tidak mudah kelelahan, dan saya merasa menjadi lebih berenergi. Seperti itu. Nah, kalau secara mental, pastinya kalau badan kita udah sehat, nggak ada penyakit, dan kita punya energi yang cukup, tentunya pikiran kita menjadi lebih tenang, terus tidak mudah stres, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Seperti itu kalau menurut saya. Ini sih saya dari sekolah SMA Muda ingin mewawancarai tentang gaya pola hidup sehat. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat menurut kalian berdua? Cara sosialisasi pola hidup sehat dan edukasi yang kampanye. Aku juga sama sih Kak. Pertanyaan yang kedua itu, cara apa saja yang kalian terapin sih di lingkungan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat? Yang saya terapkan di lingkungan saya itu tuh seperti kayak olahraga rutin, makan sehat, jaga kebersihan lingkungan dan diri. Terus habis kasih ya. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekolah SMA Al-Huda ingin melakukan survei terkait program pemerintah tentang gaya hidup sehat untuk Indonesia Sehat yang sedang digalakan saat ini. Apakah Anda siap untuk saya wawancarai? Oke, saya bakal kasih pertanyaan yang pertama. Mengapa kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sanitasi lingkungan dan kesehatan mental sangat berhubungan dengan kesehatan fisik? Karena kan tubuh yang sehat itu bukan hanya soal kesehatan fisik aja, tapi lingkungan yang kotor itu juga bisa bikin penyebab dari sumber penyakit yang ada di diri kita. Nah, sedangkan jika mental kita yang tidak sehat, hidup kita itu akan berasa lebih berat, terus bisa bikin tubuh kita itu drop atau sakit. Jadi untuk tadi kan pertanyaan yang pertama ya. Jadi saya izin memberikan pertanyaan yang kedua. Oke. Apa tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat seperti biasanya? Belajar. Contohnya biasanya, ini saya nyebutin yang paling umum dulu ya. Biasanya yang umumnya itu orang-orang itu mempunyai kekurangnya kesadaran kalau ternyata hidup sehat itu adalah investasi untuk jangka panjang, bukan instan. Jadi gaya hidup sehat itu, agar kita memiliki tubuh yang sehat itu nggak bisa instan. Jadi biasanya orang-orang itu mempunyai kurangnya kesadaran akan hal itu. Terus yang kedua biasanya itu karena adanya faktor lingkungan. Misalnya seperti makanan sehat yang terbatas atau fasilitas olahraganya yang kurang, dan yang kebiasaan hidup yang sebelumnya itu juga bisa mempengaruhi, seperti yang biasanya dia makan junk food tapi seseorang itu malas untuk melakukan olahraga. Oke, sekian dari wawancara saya ya. Terima kasih. Sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.